Oke, halo, good evening. Dari Tata, Dek Tata, udah bisa mendengar Miss Hasta? Belum di-unmic sayang. Bisa di-unmic dulu? Ah iya, maaf Kak. Halo Kak. Halo, oke. Oh ya, sebelumnya Miss Hasta mau konfirmasi dulu ya. Kali ini ditemani sama siapa nih, Tata? Ditemanin sama Papa. Sama Papa? Oke, sama Papa. Oh ya, papahnya di mana ini sayang? Papanya tadi masih ke kamar mandi. Oh ya, ke kamar mandi. Oke, kita tunggu papa dulu ya, supaya bisa join sama Tata. Ini Tata lagi apa nih? Setelah ini nanti mau apa nih? Harusnya tidur sih, Kak. Berarti habis ini nanti mau langsung bubuk ya? Mm-mm. Ayah, oke. Oh, itu udah kelihatan papa. Papanya boleh tolong disampaikan buat bisa join ke Zoom. Halo, ya Kak Asna. Oke. Ayah, halo papa. Dengan papa siapa Halo. ini? Iya, dengan Papa Riko. Papa Riko. Oke, baik Papa Riko. Oke, sudah ada di semua ya dari Dek Tata sama Papa Riko. Oke, Ya, baik. Welcome to Algonova. I'm Hasna, tutor for an international IT and Med School. How are you today, Tata? baik Kak. Baik, semangat ya udah ready buat kita mulai kelas malam ini. Semangat Kak. Oke, baik. Jadi nanti saya, Hasna, Miss Hasna yang akan menjadi tutor pada season kali ini ya, Papa dan juga Dek Tata. Nah, nanti kita akan berdiskusi untuk 4 sesi. Yang pertama adalah kita akan mengeksplor dulu nih dari Tata tuh menyukai apa. Kalau tadi sih Papa infonya untuk math ya. Sebelum sesi Iya dimulai, Kak. Papa udah konfirmasi kalau mendaftarkan ke Math. Dan nanti kita akan tahu lebih dalamnya supaya nggak ada uh, kesalahpahaman ataupun supaya lebih clear lagi, akan ada assessment, akan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan saat Zoom berlangsung. Setelah itu nanti akan ada feedback pengerjaan dari Dek Tata. Dan yang terakhir yang keempat adalah administration. Nanti Miss Hasna akan bantu terkait pendaftaran dan juga pembiayaannya. Oke, kalau dari Tata dan juga Papa sudah clear? Sudah Kak. Oke, sebagai informasi yang tidak kalah penting, nanti Papa tolong join selama 60 sampai 90 menit ketika kelas berlangsung ya Papa. Mohon untuk tidak disambi dengan kegiatan yang lain. Jadi nanti Papa full mendampingi Tata dan juga harus on cam masuk ke kamera supaya nanti sesi diskusi kita bisa efektif dan juga efisien. Oke, dari Papa sendiri bagaimana Papa? Bisa Pak? Bisa Kak. Oke, baik. Kita mulai. Untuk konfirmasinya nih, dari Tata sendiri sekarang betul ya, udah berusia 8 tahun. Iya Kak. Oke, kelas berapa itu berarti Tata sekarang? 3 Kak. Kelas 3. Sekolahnya di mana, Dek? Sekolahnya di MI Muhammadiyah, Kak. MI Muhammadiyah. Nah, kalau domisilinya MI Muhammadiyah di mana ini? Di Jogja, Kak. Di Jogja. Oke, kalau sekolah naik apa nih di antara papa atau gimana? Sekolah biasanya diantar supir, Kak. Oh, diantar supir, naik mobil ya, Dek ya. Jauh kalau dari rumah? Enggak sih, Kak. Oh, dekat. Oke. Kalau Tata sendiri nih, sukanya main games atau punya hobi apa nih, Dek? Hehehe, Papa. Iya, main game. Main Main game itu, game. Kak, sukanya, Kak. Game apa? Game apa nih? Bisa cerita ke Miss. Kalau aku sih sukanya main game masak-masakan, Kak. Game masak-masakan. Masak-masakan kenapa tuh, Dek? Kenapa suka main game masak-masakan? Karena suka memasak. Aku juga hobi suka Oh, masak, Kak. oke. Berarti kalau Dek Tata suka memasak, suka lihat Bunda memasukkan bahan-bahan bumbu yang beraneka warna ya? Iya, aku suka
bikin kue-kue gitu. Oh Kan iya, oke. Bunda kan ada ini, apa namanya, toko kue, Kak. Oke. Kalau tadi kan Dek Tata juga mention ya kalau suka main games. Nah, tadi masak-masakan sebagai aktivitasnya juga. Kalau main game sendiri nih, ada nggak kekhawatiran dari Papa nih soal aktivitasnya Tata nih kalau pulang sekolah? Iya, pasti bener banget, Kak. Dia itu main gamenya itu kalau nggak saya coba ambil HP-nya itu nggak berhenti, Kak, main gamenya itu. Nah, Nah, gimana terus tuh Tata tuh? iya, dan makanya itu, Kak, saya sebagai orang tua kan pastinya juga pengen lah dia itu coba. eh, Emang untuk saat ini kan teknologi memang canggih ya, Kak. Kita tuh harus mengikuti. Betul, betul, Cuma kan iya. kalau semisalnya dia main HP gak ada manfaatnya kan juga percuma gitu sih, Kak. Iya, betul. Apalagi sekarang IT berkembang, anak lebih cepat terpapar informasi baru, dan alhasil bisa mengurangi fokusnya. Kalau Tata sendiri, gimana nih? Kalau misalnya sekolah, matematika, suka? Nggak suka, Kak. Nggak suka? Oke, boleh spill ke Miss nggak pelajaran apa yang Tata itu suka dan yang nggak disuka? Paling suka pelajaran TIK. TIK, oke, berarti komputer ya, Dek ya? Iya, Kak. Oke, komputer. Kalau komputer berarti cocok banget nih. Tadi kan suka dengan visual, juga dengan komputer, tapi memang kendalanya adalah di fokusnya yang masih harus dipertahankan lagi, harus ditingkatkan lagi. Kalau cita-citanya dari Tata sendiri apa nih nanti, Dek? Cita-citanya pengen punya toko kue, Kak. Oh, toko kue. Berarti pengen bisa mendesain kue, menghias kue, membuat kue sendiri ya? Iya, Kak. Oke, keren banget itu deh. Udah sering main games juga. Soal kue-kue, tadi kan sering tuh main games. Nah, boleh dong sharing apa yang bikin Tata menarik nih. Jadi Papa kita bisa cari tahu juga ya. Nanti Tata, oh ternyata dia ada pengen fokus di matematika nih, tapi ternyata fokusnya kurang bisa bertahan lama karena adanya distraction dari games. Tata juga suka main media sosial. Nggak punya, Kak. Nggak punya, Kak. Berarti hanya fokus untuk sekolah, pulang, main games. Iya, Kak. Iya, oke. Kalau untuk kelasnya ini sendiri, yang mendaftarkan dari siapa? Dari mama atau dari papa? Papa sih tadi yang ngasih tahu disuruh ikut kelas matematika gitu. Oke, dari papa. Kalau dari papa sendiri apa nih harapannya setelah ini nanti dari Tata kalau kita enjoy dan kalau kita nanti sudah bisa ke next step-nya, ke next kelasnya, harapan dari papa apa nih untuk Tata? Iya, Kak, jadi memang harapan saya sih di utama ini coba di kelas matematika karena saya ngelihat memang matematikanya dia itu menurun sekali, Kak, nilainya. Memang dia kan sukanya kan mungkin di bidang kayak komputer-komputer. Dia bahasa Inggris juga oke juga sih, Kak. Cuma kan memang kalau untuk di matematika dia kurang sih, Kak. Sedangkan saya ngelihat kayak teman-temannya itu untuk matematikanya itu sudah oke. Terus tapi saya ngelihat nilai raportnya itu jelek, Kak. Gitu. Jadi saya pengen coba dia les gitu yang meningkatkan matematikanya sih, Kak. Harapannya sih gitu sih, Kak. Jadi dia biar juga nggak main game terus ya, Kak. Karena kan kalau ini kan les online ya, Kak. Jadi kan dia bisa memanfaatkan nih dia punya laptop tuh. Jadi biar bermanfaat gitu, Yes, nggak main game terus. betul. Iya, betul. Oke, jadi yang concernnya Papa adalah supaya meningkatkan nilai matematika dari Tata. Iya, Mm-mm. terlepas dari aktivitasnya yang memang pulang sekolah, lanjut main games. Tapi sebenarnya dari Tata sendiri, tadi nggak suka matematika ya? Nggak suka, Kak. Nggak sukanya kenapa nih, Dek? Apakah karena soalnya susah? Apakah karena Tata Mm-mm. belum bisa memahami untuk perkalian, penjumlahan, atau memang karena ada faktor lain yang bikin Tata nggak suka, Dek? eh, nggak suka perhitungan gitu loh, Kak. Sulit, Kak. Kalau perkalian-perkalian gitu nggak suka. Bingung. Aslinya tuh kalau pertambahan pengurangan tuh
guru ngajarin tuh bisa, Kak. Cuma kalau udah perkalian itu udah nggak bisa. Sulit, Kak. Oke, berarti kalau untuk perkalian masih butuh diasah lagi ya, Dek ya? Oke, tapi kalau Tata, kalau di kelas ketika bu guru ngajar, Tata bisa memperhatikan, bisa paham apa yang dimaksud sama bu gurunya. Nah, itu Kak, kadang tuh aku tuh nggak suka. Temanku tuh ruame gitu loh, Kak. Jadi nggak terlalu paham. Tapi kalau semisalnya gurunya tuh ngasih PR, aku tuh malah bisa ngerjain sendiri, Kak. Dibandingkan guru jelasin gitu loh. Kayak nggak Oke, fokus aku. oke. Berarti memang Tata lebih suka ketika dikasih PR yang dikerjakan sendiri. Jadi memang tidak terdistraksi sama keramaian teman-teman ya. Iya, Oke, terus berarti kan kalau kalau selama di ini, rumah kan hmm? enak ngajain PR bisa dibantuin sama mama kadang. Oke, betul ya Papa. Kalau selama ini Tata ketika di sekolah memang cepat dalam menangkap apa yang dijelaskan oleh guru, tetapi untuk mengerjakan butuh ruang sendiri dalam artian tidak terganggu dengan teman-temannya dan juga kalau dari Papa dan Momsnya sendiri nih, pendampingan seperti apa yang sudah dilakukan ataupun pernah mengikuti course terkait matematika ataupun yang sejenis nih Pak. Iya, jadi memang gini Kak, kalau aku ngelihat dia itu ya Kak ya, kalau di rumah ya, dia itu kan memang sering kan kadang kan ngerjain PR kan sama mamanya. Kalau saya kan sebagai papa kan memang kurang ya Kak pendampingannya ya Kak ya, untuk ke dia sendiri. Cuma mamanya tuh pernah cerita, Iya. kalau dia itu kalau di rumah dijelasin mamanya itu bisa paham. Tapi waktu di sekolah, kadang kan dia kan sekolah apa namanya MI Muhammadiyahnya itu tuh dia tuh ini loh Kak, sering mungkin tuh kayak ada tes-tes gitu loh Kak. Jadi setiap dia diajarin misalnya hari ini materi Mm-mm. perkalian, itu langsung ada ulangannya gitu loh. Tesnya Oke. gitu loh. Nah, di situ dia kok nilainya tuh otomatis kan itu langsung di nilai gurunya. Terus kan ada hasilnya ya Kak ya. Kok Iya. jelek, tapi kalau setiap ada PR terus dijelasin mamanya kok paham gitu. Makanya aku nanya ke dia, kamu kenapa gitu? Ya nggak fokus kalau dijelasin guru karena rame gitu, Kak. Oke, jadi kendalanya adalah memang Ananda tidak cocok untuk lingkungan yang ramai ya. Bisa nih, Mams. Iya. Bisa juga nih, Pap. Jadi ketika nanti Tata untuk course-nya, kita juga ada untuk kelas yang private. Jadi tadi kita udah menangkap nih, oh, Ananda tuh fokusnya tuh oke sebenarnya. Pemahamannya juga sudah bisa terbentuk sesuai dengan materi yang ada. Tapi nih, Pap, karena lingkungannya yang kurang sesuai, alhasil harus mencari metode nih. Apresiasi juga nih buat Papa karena udah peka terhadap perkembangan dan apa yang menjadi kendala dari Tata sendiri. Kalau dari Tata sendiri, selama ini berarti ketika mengerjakan tugas sama papa, sama mama, dan kemudian ketika di kelas itu menyampaikan hasil tugasnya ke bunda, ke bu guru, bagaimana? Tata bisa menjelaskan dengan lancar? Nah, itu Kak, aku kadang tuh kalau di kelas tuh sama guru tuh takut gitu. Oke, kenapa takutnya? Apakah karena gurunya galak, ataukah karena memang jika salah ada hukuman, atau kenapa Tata? Pernah Kak, waktu aku nanya gitu ya, terus salah gitu sama teman-teman kayak diejek gitu Kak. Oh ya, oke. Berarti memang secara lingkungannya kurang kondusif ya, Pak ya. Jadi sayang sekali kalau nanti ini tidak segera kita atasi. Urgensinya ini sudah sangat memungkinkan untuk Tata ini bisa mendapatkan environment khususnya dalam hal pendidikan course yang sesuai supaya apa tidak hanya meningkatkan critical thinkingnya ya karena khususnya ketika matematika itu kita harus memahami dulu nih Pap konsep dasarnya seperti apa jadi ketika nanti oleh gurunya soalnya mau diotak-atik mau penjumlahan pengurangan pun belajar ke pengalian nanti di kelas yang semakin bertambah tahu udah bisa improve karena tahu nih oke basic thinkingnya tuh seperti apa. Kemudian ketika nanti misal mau ekspor ke desain sesuai dengan hobinya Tata tadi ya, main games. Tata suka main game. Tapi kalau mau buat games, Tata pengen nggak? Mau Kak, seru tuh.
Iya, seru. Nanti kita bisa juga belajar matematika sambil juga kita belajar untuk membuat games. Jadi nggak hanya main games, tapi bisa membuat games sesuai dengan apa yang Tata inginkan. Gimana, Tata? Semangat nggak? Semangat, Kak. Semangat. Oke, siap. Kalau untuk di kelasnya sendiri, Tata pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di sekolahnya? Bilingual sih, Kak. Kadang ada Inggris, kadang bahasa Indonesia gitu. Oke, tapi lebih dominannya menggunakan bahasa apa, Dek? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti kalau sekarang kurikulumnya yang dipakai di sekolah apa? Kurikulum. Kurikulum. Papa yang tahu. Oh, ini Kak. Kayaknya kurikulum Merdeka deh. Oke, berarti masih sesuai dengan kurikulum Merdeka terbaru sekarang ya, Pak ya? Iya. Oke, Soalnya kan memang bukan yang full Inggris ya, Kak ya. ya, Merdeka kan itu masuknya ya. ya bilingual, tapi mungkin ada beberapa session sama gurunya yang bahasa Inggris tata betul seperti itu ya, Dek ya? Iya, Kak. Oke, Iya Kak, soalnya baik. memang kalau Muhammadiyah itu kan memang kayak MI plus gitu loh Kak. Jadi kan memang Ya, ada bahasa-bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia gitu. oke, baik. Pelajaran yang paling Tata suka di sekolah apa nih? Selain tadi matematika, mungkin kurang suka karena lingkungannya. Padahal sebenarnya kalau dari misalnya tuh, mention nih dari Papa juga. Tata tuh bisa matematikanya. Cepet nangkepnya ketika guru jelasin. Tapi karena lingkungan yang kurang kondusif, walhasil mengganggu tingkat fokusnya Tata. Kalau untuk pelajaran yang lain, apa nih yang disukai? Pelajaran lain yang aku suka itu TIK Kak, karena kan ada kelas, bukan di kelas ya, kayak di ruang komputer gitu. Oh iya, berarti spesifiknya TIK memang ketika belajar di ruang komputer sambil ada juga program-program yang ditunjukkan sama guru dan have fun ya Tata ya ketika mengikuti sesi kelasnya sama guru ya. Iya, karena kan kadang dibolehin main game. Oh iya, kesempatan nih Pak. Jadi sambil sambil mendengarkan guru sambil diam-diam main zombie, main games nih, main di game house nih. Oke, boleh nggak di-spill ke Miss berapa nilainya Tata nih di matematika ataupun di pelajaran yang tadi disuka di IKA tadi? Matematika malu, Miss. Oke, boleh Miss Tuh. spill dikit dekat dengan KKN nggak? KKM deket nggak? Nilai rata-rata minimum. Kalau ini loh, Miss, aku tadi kemarin tuh dikasih tahu mamanya. Memang kalau Mm-mm. matematikanya itu kadang itu di bawah KKM, Miss. Tapi Oh kalau iya, kayak paham. komputernya terus bahasa Inggrisnya itu bagus dia. Oh iya, oke, baik. Berarti kalau untuk matematikanya memang butuh improvement lagi ya, Pak. Tapi kalau secara rata-ratanya, di atas rata-rata sudah ada bahasa Inggris dan juga TIK yang memang tadi disampaikan juga sama Tata kalau dia have fun, enjoy. Tapi yang menjadi concern Papa di sini kenapa ingin ngebooster matematika karena melihat ada potensi bahwasanya Tata itu sebenarnya bisa, hanya saja terkendala dari segi lingkungan yang kurang support dan kondusif. Betul ya, Pak ya? Iya, benar, Kak. Oke, baik. Dari Miss Hasna, mau menyimpulkan nih tadi informasi sharing-sharing disampaikan sama Papa dan juga dari Tata. Tata sekarang usianya udah 8 tahun, kelas 3 SD. Dan kendalanya yang selama ini dirasakan ataupun dialami adalah kurang bisa mengikuti kelas secara optimal karena memang tidak kondusif. Padahal sebenarnya ketika guru menjelaskan, ketika guru memberikan PR, bisa, Tata bisa mengerjakan dan ketika di rumah ditanya dan didampingi oleh papa dan mama, bisa juga untuk apa yang diminta oleh tugas tersebut, Tata bisa menyelesaikan dengan baik. Tetapi ketika sesi ulangan ataupun sesi tugas di sekolah yang memang tidak kondusif, ibaratnya fokusnya tergoyahkan. Jadinya tidak mau melanjutkan atau menyelesaikan tugas secara optimal seperti itu. Dengan hobinya pun Tata juga main games. Di situ ada sisi positifnya bahwasanya Tata punya minat di bidang IT.
Jadi nanti Tata bisa punya potensi untuk membuat coding, bisa membuat Python, aplikasi, ataupun games yang mana bisa menunjang kreativitas dan logical thinking dari Tata itu sendiri. Kurikulumnya juga tadi udah merdeka, penggunaan bahasanya bilingual juga ya, dan motivasinya kalau dari Papa adalah yang pasti yang pertama, tadi meningkatkan konsep pemahaman dasar matematika, meningkatkan daya fokus anak Tata lebih panjang. Yang ketiga adalah supaya bagaimana Tata itu ke depannya tidak hanya paham konsep, tetapi bisa melanjutkan setiap prosesnya ya, proses dari tugas-tugas yang diberikan gitu. Kalau dari Papa sendiri nih, Pap, ada nggak tujuan supaya nanti dapat sekolah yang favorit ataupun ke jenjang yang lebih panjang? Misal plan 2 tahun, 3 tahun ke depan untuk Tata sendiri ada nggak nih, Pap? Ya, ada Kak. Makanya saya coba daftarin dia di matematika ini kan dengan meningkatkan nilainya dia kan untuk bekalnya juga ya Kak ya. Oh Untuk nanti ya, kan di oke. kelas 6 itu kan ada TKA ya Kak ya. Itu terus Betul, betul. untuk persiapan dia juga kan dia mau di SMP Al-Azhar itu loh Kak. Kan sulit Oh juga ya, tuh ya masuknya emang Kak. emang dari Algonova sendiri juga banyak juga nih Pap yang udah masuk ke Al-Azhar karena kan dari mereka juga mengakui ya bagaimana prestasi, bagaimana kecakapan dari lulusan-lulusan Algonova dan harapannya dari Papa setelah ini nanti jangka panjangnya di kelas 3 berarti 3 tahun ke depan nanti ketika akan masuk ke Al-Azhar tuh udah punya portofolio nih baik dari matematika Hmm. ataupun desain grafis tadi Mm-mm. seperti itu ya Pak ya. Dan ini cocok banget nih Pak Oke. dengan nanti program yang akan Miss Hasna rekomendasikan, yakni di Med Tutoringnya, di Med Tutoring dan juga bisa ke bagian desain grafis seperti itu untuk usia di 8 tahunnya. Oke, ini Miss Hasna izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat di layar? Sudah Kak. Oke, jadi seperti ini. Nanti dari Papa dan juga dari Tata kan sudah kita udah sharing ya udah tahu bagaimana kendalanya. Nah, di sini Algonova merupakan solusi yang tepat. Kenapa? Karena di sini Al-Azhar merupakan salah satu tujuan sekolah yang pas banget nih dengan portofolio, dengan sertifikat yang dimiliki oleh Algonova. Algonova nih Pap udah secara internasional. Dia udah ada 97 negara, udah punya 11.000 lebih siswa yang mana mereka itu berkompeten, mereka itu punya prestasi, tidak hanya skala nasional, tetapi juga di internasional. Yang pasti, tadi ada kendala-kendala itu kita selesaikan dengan solusi yang mana sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, berarti Tata tidak bisa terlalu kekang lingkungannya, terlalu ramai. Kita tawarkan nanti solusi untuk kelas yang private. Begitu pula ketika nanti Tata gampang bosan, fokusnya di sini kita adalah gamidifikasi. Jadi berupa pembelajaran yang mana have fun supaya anak itu tidak hanya enjoy tapi bisa mengembangkan pola pikir logis dan juga critical thinkingnya. Nah, ini untuk platform kami memang sudah berdiri lebih dari 8 tahun di market secara internasional dan dapat banyak sekali penghargaan. Dan nanti pasti harapannya dari Papa ketika Ananda sudah beranjak dewasa, tidak hanya masuk ke sekolah favorit, tapi juga bisa mendapatkan prestasi ya, Pak. Betul ya, Pak ya? Ya. Ya, kalau dari Tata sendiri gimana? Hmm. Pengen nggak join tuh seperti teman-teman di sini bisa dapat piala, bisa dapat medali yang mana mengapresiasi prestasi yang dimiliki sama Tata. Iya, mau Kak. Oke, pinter. Jadi kenapa matematika penting? Karena yang pasti di sini akan membantu konsep dasar mereka dalam berpikir. Ketika mereka sudah bisa berpikir secara kritis, ketika mereka sudah tahu konsep dasar matematika itu akan sangat memudahkan ketika pembelajaran lain berlangsung. Yang pasti akan meningkatkan nilainya karena pemahamannya terbentuk, secara tingkat kepercayaan dirinya sudah ada, tahu pembelajaran yang tepat seperti apa untuk Tata. Di situ pasti akan meningkatkan capaian, baik nilai ataupun performa Tata di sekolah, Papa. Oke, di sini matematika kita akan belajar seru. Jadi kalau Tata ekspektasinya akan dikasih Miss PR banyak banget, no, big no ya. Jadi nanti kita akan belajar have fun. Dari tutor nanti akan one by one sama Tata. Tata cocoknya belajar apa sih? Tata cocoknya dengan metode yang seperti apa supaya nggak bosan, supaya ketika belajar nanti
oh ini loh yang pas buat konsepnya Tata tuh. Jadi ketika nanti di sekolah mau teman-temannya rame, Tata tuh bisa fokus memperhatikan penjelasan guru secara maksimal. Pastinya akan dikemas secara interaktif dan menyenangkan. Dan sekarang sebelum kita lanjut lagi, kita mulai dulu tes diagnosisnya. Jadi nanti di sini Tata akan tahu nih sama Papa. Bagaimana sih sejauh mana kemampuan berhitungnya Tata, pengurangannya Tata. Tadi Tata bisa aku nggak suka nih Miss Matematika, aku belum bisa pembagian dan pengalihan. Mari kita coba. Sebenarnya Tata tuh bisa, tapi mungkin karena faktor-faktor tadi yang mengekang, alhasil Tata kepercayaan dirinya hilang nih. Nah, kita mau munculkan, kita mau perlihatkan by test diagnostik di sini. Oke, Tata udah siap? Siap, Kak. Oke, good job. Kali ini kita akan praktek. Tata bisa bantu share screen nanti setelah ini nanti. Miss udah kirim link di kolom chat Zoom. Nah, Tata udah bisa share screen, nak? Bentar, Miss. Oh, Oke. oke. Bentar ya, Miss. Jadi nanti setelah ini Tata akan melakukan tes ya Papa. Di sini akan dikerjakan selama 20 menit. No asking ya Tata. Jadi Tata harus mengerjakan secara mandiri sesuai dengan pemahaman dan kemampuan Tata. Nanti kalau ada yang dibingungkan boleh tanya ke Miss Hasna. Kita di sini saling belajar supaya Tata tahu sejauh mana sih Tata bisanya di matematika nih yang Tata bilang nggak suka. Nah, boleh seperti itu. Oke, sudah muncul di layarnya Miss Hasna. Jadi, di sini nanti Tata akan banyak belajar. Di sini ada beberapa fitur. Ini merupakan platformnya Algonova, tempat di mana Tata itu belajar dan bereksplorasi. Yang pertama ada di bagian komunitas. Boleh diklik sayang untuk bagian komunitasnya? Iya, oke. Di bagian komunitas ini nanti Tata bisa memberikan support atas karya ataupun buatan game dari teman-teman. Jadi nanti Tata ketika kita sudah belajar membuat proyek, Tata bisa nih launching, bisa nih menumbulkan apa karya Tata yang udah dibuat games nih. Nah, Tata bisa scroll ke bawah. Nah, itu kan ada banyak ya, Dek ya. Udah ada jumlah likes-nya, jumlah komennya. Di situ nanti teman-teman Algonova dari seluruh Indonesia bahkan internasional bisa lihat karyanya Tata secara langsung. Jadi, Tata tidak hanya jago main game, tapi apa yang lebih penting, jago membuat game. Itu adalah output dari bagaimana Tata lebih kreatif, percaya diri dan bisa memahami konsep berpikir secara logis. Gimana nih, Pap? Seru banget kan pastinya supaya kekhawatiran Papa rutin main game nih, Miss, tapi nggak bisa fokus belajarnya tuh lebih dialihkan ke hal yang lebih produktif nih, Pap. Terus di bagian laboratorium bisa diklik. Oke, di laboratorium ini nanti tempat di mana Tata itu bisa bereksplorasi, menciptakan proyeknya. Misalnya nih, Tata suka di bagian IT, suka main games. Games apa yang mau Tata buat? Misalnya mirip kayak Minecraft ataupun Roblox, bisa banget Tata munculkan di sini. Oke, nanti di sini ada juga nih Pap, apresiasi ataupun tambahan poin bagi anak-anak yang mereka itu secara aktif mengerjakan tugas secara cepat, disiplin, dan juga yang teratur, yang mana nanti bisa dikonversi menjadi Robux. Pasti Tata nggak asing lagi kan dengan hal-hal yang berbau game seperti itu, dengan koin dan lain-lain. Iya. Ya kan, senyum nih Pap kalau dia anaknya dibahas soal games, dia udah happy duluan nih Pap. Yang pasti nanti kita akan have fun aja ya, enjoy aja ya, nggak perlu tegang. Miss di sini sebagai teacher yang akan mendampingi Tata, bagaimana supaya Tata tuh menemukan pola belajar yang tepat. Oke, boleh Tata diklik yang bagian kursus. Oke, karena Tata di sini usianya 8 tahun dan kita akan belajar mengenai math tutoring. Boleh diklik di nomor 24. Yes, itu bisa diklik, Kakak. Oke. Oke, Papa. Jadi di sini nanti
Kita akan belajar, Tata akan mengerjakan selama 20 menit. Silahkan Tata mengerjakan secara mandiri tanpa dibantu, tanpa tanya ke Papa. Di sini kita belajar math secara have fun, tanpa stres, dan pastinya banyak juga testimoni dari orang tua yang lain, di mana anak-anak mereka tuh lebih bisa memahami konsep dasar dalam matematika. Oke, Tata, udah ready? Ready, Kak. Oke, silakan boleh dikerjakan soalnya. Sepemahaman Tata, kalau ada yang dibingungkan nanti tanya ke Miss Hasna. Nanti Miss Hasna akan bantu kasih arahan. Oke, Papa. Jadi sembari Tata mengerjakan ya, di sini sebenarnya kalau Tata fokusnya sudah terlihat nih, Pap. Jadi ketika tadi membaca soalnya itu Tata udah nggak yang celingak-celinguk lagi, tapi udah mulai langsung oke mengamati apa yang harus dikerjakan. Oke, Tata kalau sudah bisa di scroll ke bagian atas, udah yakin sama jawabannya? Sudah, Kak. Oke, bisa di scroll ke atas, Dek. Iya, bisa diklik checklist yang warna hijau di sebelah kanan atas itu. Ini. Iya, itu untuk ngecek jawaban Tata udah betul atau betul. Oke, good job. Soal pertama dengan durasi kurang dari 30 detik, Tata udah bisa menyelesaikan dengan cepat. Oke, awal yang baik Tata, boleh dilanjutkan? Oke, dari sini Papa nanti kita juga bisa saling mengetahui ya bagaimana sih tingkat pemahaman dan juga kecepatan dan pastinya ketepatan ketika Tata mengerjakan soalnya. Karena seringkali ketika Ananda di sekolah itu paham sebenarnya maksud gurunya tuh apa. Tetapi bisa jadi karena dia nggak percaya diri, udah betul belum ya soalnya. Jadi memang kita butuh lebih ngebooster lagi nih kepercayaan dirinya. Kita beri apresiasi untuk setiap progres. Dan pun kalaupun nanti ada yang menjadi kendala, di sini Miss Hasna yang akan membantu Tata untuk memahami proses-prosesnya. Oke. Ini maksudnya mengurutkan ya, Miss ya? Iya, coba di situ Tata lihat lagi, ada perintahnya, kita langsung lihat di bagian hitung langkah Boni secara terbalik. Nah, berarti kita menghitung langkahnya dari sebelah mana? Kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Kalau dari kiri sudah ada finishnya 20, berarti 20 dan 10 lebih duluan mana? 10. Nah, berarti dari sebelah kiri atau kanan? Oh, kanan. Iya, oke. Berarti perintahnya adalah letakkan angka yang hilang dari sisi kanan ke sisi kiri. Oke, gitu Tata. Yuk, boleh dicoba lagi yuk. Oh, iya, iya. Udah, Miss. Oke, boleh dicek dulu kalau Tata pengen lihat hasilnya. Oke, Belum muncul, bentar. diklik lagi. Oke, good job. Soal kedua terlewati dengan cukup baik. Boleh di next lagi, Tata? Oke, di sini Papa juga bisa melihat secara langsung ya, Tata dengan fokus yang dia miliki, dengan pemahaman yang sekarang dia sedang lakukan untuk setiap soalnya, ini juga menjadikan refleksi bagaimana metode pembelajaran di sekolah ini membentuk pola belajar Tata. Oke. Sementara Tata bisa bereksplorasi dengan tipe-tipe soal ini. Pastinya kalau untuk kelasan tingkat SD ini sudah diajarkan juga ya Pak untuk penjumlahan, pengurangannya, dan memang untuk eksplorasi pengalian dan pembagian itu yang
saat ini baru dimulai. Iya, Kak. Benar. Hmm, aku nggak tahu, Kak. Ini bedanya apa? Oke, Tata sudah pernah lihat tanda yang di bawah ini, yang dua ini, Lupa, Kak. yang ini, sama yang ini. Oke, di sini Miss punya clue. Jadi, supaya mempermudahkan Tata, coba Tata kasih tanda garis seperti ini di bagian sini. Nah, Oke. iya. Jadi kalau misalnya ini seperti huruf B dan huruf K. Jadi sisi kanan sama sisi kiri Tata coba jumlahkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau udah, Tata bisa geser dari ketiga tanda ini, manakah yang paling pas untuk dimasukkan ke setiap kolom dari tiga bagian ini. Kalau jumlahnya sama, berarti yang mana, kalau lebih besar yang mana, yang lebih kecil yang mana. Gitu ya sayang. Yuk, boleh dilanjut yuk. Oke, udah yakin? Mau Dah. coba dicek? Oke, good job. Ya, boleh dilanjut lagi, Tata. Oke, waktu sudah berjalan 5 menit, Tata udah bisa shift di soal keempat, Pak. Ini termasuk capaian yang cukup baik ya, Pak. Untuk Tata sendiri yang tadi sempat bilang ke Miss kalau nggak suka Miss aku tuh sama matematika. Nah, ini ternyata kita lihat gimana hasil asesmennya. Tadi yang ditarik garis itu ya. Iya, betul. Konsepnya sama, cara penghitungannya juga sama, tapi ini sudah ada langsung nilai totalnya nih. Kalau tadi kan harus ngitung dulu ya, Tata ya. Ini udah ada angkanya langsung disesuaikan mana sih yang lebih kecil, yang lebih besar. Oke, Udah, Miss. boleh dicoba. Mau dicek lagi? Wow, keren. Let's go. Kita menuju soal kelima, Tata. Miss ini Papa tinggal sebentar ya, Miss ya. Papa mau untuk keperluan apa nih, Pak? Mau ke kamar mandi sebentar. Oh iya, oke boleh. Nanti boleh kita langsung join lagi ya, Pak ya, kita Zoom. Oke, siap, Kak. Kak, ini berarti ditambah gitu, dikurang. Ya, jadi di sini ada 4 macam warna dan juga dengan penjumlahan yang berbeda. Sekarang Tata bisa lihat dari keempat batu ini dia punya tipe perhitungan yang berbeda ya, betul ya? Ya. Oke, sekarang Tata bisa jumlahkan dulu nih. Misalnya, dari soal yang pertama, 5 ditambah 2 berapa? 7. 7. Nah, 7 ini harus diapakan supaya sesuai nih dengan total jumlah yang di bagian atasnya panah-panah ini. Oh, batunya dipindah. Oke, tadi berapa total jumlahnya? 7, Kak. Oke, nah itu batunya di sebelah mana? Oh iya, sini. Oke, sudah clear ya Tata? Udah paham juga Sudah, Kak. untuk konsepnya? Oke, boleh dilanjut.
Oke, udah Kak. Oke, boleh diklik kalau misal Tata pengen ngecek hasilnya. Oke, good job. Oke, Papa sudah kembali ya, Papa. Ini Papa, Iya Kak. ini Miss Hasna perhatikan memang anaknya paham. Kemampuan dasar logisnya udah terbentuk, Pak. Jadi ini merupakan bekal yang sangat baik, khususnya ketika Papa concernnya adalah untuk lingkup kelas yang lebih uh, private, kemudian untuk nanti ke depannya bagaimana bisa mencapai sekolah swasta dan tentunya sesuai dengan ekspektasi Papa dan Bunda, ini merupakan hasil capaian yang positif yang ditunjukkan dari Tata sendiri nih, Pak. Iya Kak, memang anaknya gitu Kak. Kalau ngerjakan sendiri kayak gini tuh lebih fokus Kak dibandingkan yang di kelas itu tuh. Saya juga pada heran ya Kak, bingung gitu sama anaknya juga. Iya, bisa jadi memang anaknya introvert ya. Tata sendiri kalau pulang sekolah capek lebih suka mainan sama teman-teman apa main game langsung di rumah? Main game. Ah iya, udah ketebak sih, Pak. Udah tahu Miss Hasna mah. Jadi memang anaknya suka interaksi tapi seperlunya. Selanjutnya ketika dia mau recovery, ketika dia capek sekolah, ya dia dengan main games. Dan itu yang kita coba arahkan ya, Pak, untuk hal yang lebih produktif dan bisa berdampak baik ke depannya buat anak. Iya Kak. Oke. Di sini untuk penjumlahan dan pengurangan, tapi dicampur. Oke, kalau udah selesai, bisa mau dicek lagi boleh. Oke, sekali lagi Tata, sepertinya belum kedeteksi. Oh, sebuah kesalahan telah dibuat, boleh dicek lagi. Atau mau Tata lanjutkan? Lanjut aja deh Kak. Oke, boleh dilanjut lagi. Oke, kali ini tentang mengelompokkan angka. Angka jenis genap dan jenis ganjil. Oke, jadi di sini, Dicentang ya tadi ya. iya, betul. Oke. Oke, good job. Oke, bisa next lagi soalnya. Waktu kita tinggal 8 menit nih, Tata. Oke. Semangat, Tata. Bisa, Deg-degan. bisa, pasti bisa. Dari 7 soal, semuanya 90% tepat. Yang satu tadi belum terselesaikan, tapi masih ada soal lain yang bisa Tata maksimalkan. Yuk, bisa yuk. Oke. Di sini lebih banyak lagi tingkatan angka yang harus Tata hitung. Kalau Tata misalnya dia mau ditanyain ke Miss, boleh banget. Misalkan bantu jawab. Nggak paham ini Miss. Maksudnya gimana? Oke, coba Tata pahami lagi ke soal yang diberikan. Di sini ada berapa banyak jumlah apel? Tata sudah menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Oke. Apa perintah yang dibuat oleh soal ini? Contoh soal perkalian.
Yes. Contoh soal perkalian. Berarti Tata diminta untuk membuat perkalian yang jumlahnya senilai berapa tadi? Kita hitung apelnya. 28. Oke, 28. Boleh Tata pakai angka berapapun yang hasil akhirnya nanti 28, Dek. Nggak tahu, Miss. Oke, boleh dicoba lagi. Perkalian, Tata udah belajar perkalian berapa kali berapa sampai uh, range angkanya? Perkalian 5. 5. Oke, 5 di sini ada nggak yang bisa menghasilkan angka 28 kalau dikalikan dengan angka lain? Nggak tahu, Miss. Oke, atau mau next saja? Ini Tata belum bisa Iya, untuk pahami. Oke, iya. bisa langsung di next saja, Tata. Oke, kali ini ada soal cerita. Tata pahami dulu perintahnya, baru nanti melihat apa yang harus Tata kerjakan dan selesaikan. 10 batu. Oh, nggak bisa dipencet, Miss. Itu coba Tata geser ke kolom yang bagian kiri. Oh, yang digeser. Iya, Oh, Maria 3. Berarti geser ke sini. oke. Bagus loh, Pak, Oke. dia pemahamannya. Ketika dia memang tidak tahu, ketika memang Tata ada kebingungan, dia langsung menyampaikan. Tergantung bagaimana di lingkungan mensupport apa yang dibutuhkan sama Salsa. Sama Tata. Sudah, Oke, Kak. sudah Tata? Oke, boleh coba dicek. Oke, good job. Bagus, Tata. Udah bisa eksplorasi untuk cerita. Bisa di next. Oh ya, Miss mau info nih untuk waktunya sisa 4 menit lagi. Yuk, Tata bisa yuk. Boni makan 9, Oreo makan 7. Berapa total buah yang dimakan Boni dan Oreo? Oh, ini gimana, Miss? Oke, di situ ada cerita Boni memakan berapa banyak apel? 9, Oke, 9. Oreo memakan berapa pir? 7. 7. Total buah yang dimakan Boni dan Oreo saat sarapan berarti Tata memindahkan apa? Jumlah apa dan apa? Ke bagian kolom di bawah ini. Hmm. Yang dimakan Boni, Iya, yang 9. dimakan Boni. Iya, betul. Lalu ada apa lagi yang dimakan sama siapa lagi? Oreo 7. Oke, sekarang Tata pindahkan terus selanjutnya apa? Di situ ada tanda perintah apa di sini? Ditambah. Oke, berarti Tata masukkan dulu, lalu Tata tambah. Yang dimasukkan apa, Miss? Angka yang ada di sini. Berapa banyak apel dan juga pir yang dimakan sama Boni ataupun Oria. Oh, ketik ya. Iya. 9 tambah 7. 9. Dah, Miss. Oke, sudah? Tata sudah yakin? Sudah diklik? Sudah. Oke. Ah. Coba kita lihat. Betul, good job. 3 soal tersisa. Ayo Tata, bisa yuk. Tinggal 2 menit lagi yuk. Oh, puzzle. Oh, ini kayak main game. Oke, Papa.
Jadi di sini kenapa kok soalnya cenderung untuk kita variasi secara gambarnya, kemudian soal cerita, kemudian ini ada soal puzzle. Kita sudah pernah main puzzle pasti ya. Dah, main game. Nah, ini Tata diminta untuk mengisi bagian yang rumpang atau yang kosong dari puzzle-nya. Udah, Miss. Oke, udah? Udah diklik? Oke. Udah. Wow, amazing Tata, let's go. Dua soal tersisa. Tata udah mau finish. Oke. Ini apa, Pak? Ini Tata diminta buat menyesuaikan antara gambar dan juga deskripsinya. Yang pertama ada garis lengkung. Garis lengkung ini gambarnya seperti apa? Garis lurus gambarnya seperti apa? Begitu pula sampai garis patah. Ditarik. Nah, betul banget. Oke. Udah, Miss. Oke, times is up, Tata. Yeay. Good job. Apakah betul? Sudah dicek tadi? Oke. It's okay, Tata. Ini untuk soal yang ke-13, berarti Tata sudah mencoba, tapi memang masih ada yang perlu diperbaiki ya. Oke, good Iya. job, Tata. Gimana nih, Tata, setelah tadi nyoba, praktek, Hmm. diagnostik, apa yang Tata rasakan? Apa yang Tata pikirkan ketika tes tadi dimulai? Ya, ada yang bisa, ada yang enggak, Miss. Oke, tetapi secara keseluruhan Tata enjoy untuk mengerjakan soalnya. Iya, ada kayak game puzzle. Ada untuk game puzzle-nya. Oke, berarti memang secara pengerjaannya Tata di sini sudah oke, sudah fokusnya sudah terbentuk dan enjoy karena kelihatan Papa dari ekspresinya, dari cara dia menyampaikan kendalanya itu sudah oke. Kalau dari Papa sendiri nih, bagaimana nih Pak penilaiannya Pak? Iya, Kak. Tadi aku lihat dia ngerjain soal itu memang ini ya, fokus ya. Kalau kayak gini ya, Iya, kayak online sendiri, apa, tutor sendiri gitu loh, Kak. Kan tadi kan sama Kakak langsung berdua gitu loh, lebih fokus iya gitu betul, loh dia. betul, betul, betul Mm-mm. banget Pak. Iya, memang kalau aku lihat sih cara dia itu, dia emang udah jago sih, Kak, pertambahan pengurangan. Cuma tadi tuh yang aku kurang, ini tuh kayak perkalian ya mungkin ya, dia kurang Iya bisa. betul. Tadi untuk perkalian sendiri dari Tata sebenarnya udah mau mencoba itu awal yang baik Tata. Apresiasi juga buat Tata karena udah oh, oke, meskipun di sini aku belum begitu paham, tapi Tata di situ masih mau nyoba dulu, meskipun hasilnya memang perlu ada yang diperbaiki. Tapi kalau untuk perjumlahan dan pengurangan, Tata termasuknya udah lancar nih, Pap. Iya, Kak. Kalau selama ini dengan Papa dan juga Bunda sendiri ketika mengerjakan soalnya juga serupa ya, Pak ya. Jadi kalau untuk pengurangan dan penjumlahan Ananda sudah oke, tapi memang yang perlu diimprove lagi adalah pengalian dan juga pembagiannya. Betul ya, Pak? Iya, benar, Kak. Oke. Kalau dari Tata sendiri, apa yang disampaikan sama Miss dan juga sama Papa sesuai ya sama tadi apa yang sudah Tata experience sendiri mengerjakannya ya? Iya, Oke, baik. Oke, Papa, tadi setelah kita udah tes, udah menguji bagaimana pemahaman serta fokus dari Ananda sendiri, kita sudah lakukan tes sehingga bisa tahu nih hasil-hasil akuratnya. Di sini Miss izin share screen ya. iya. Oke.
Oke, tunggu sebentar. Kita di sini akan lebih tahu bagaimana sih sebenarnya kebutuhan dari Tata based on yang Tata kerjakan barusan tadi. Sudah terlihat di layar ya, Papa ya? Sudah, Kak. Oke, di sini terlihat Tata. Usianya 8 tahun, kelas 3 SD. Dan juga untuk kurikulumnya adalah bahasa Indonesia. Untuk kurikulumnya kurikulum Merdeka. Di sini Tata punya kebutuhan bahwasanya sesuai yang Papa concern adalah tingkat fokusnya, pemahaman konsep dasarnya, dan bisa nanti ke depan jangka panjangnya masuk ke sekolah SMP favorit, yakni Al-Azhar. Spesifik nih, Papanya udah tahu goalsnya seperti apa. Apresiasi juga nih buat Papa. Di sini Papa, kita udah lihat hasil untuk nilainya adalah 25%. Cukup baik sebagai permulaan karena di sini kita melihat pembagian detailnya adalah tertinggi itu di penomoran. Jadi ketika pengelompokannya, ganjil genapnya, bagaimana mengurutkan urutan angka dari yang terbalik ataupun dari yang secara runtut, Tata sudah oke, sudah bagus. Fokusnya dari awal sampai akhir udah ada. Jadi yang masih menjadikan concernnya adalah bagaimana aljabarnya serta pengukurannya. Tadi masih terkendala di bagian pembagian, bagian perkalian, dan itu merupakan concern kita juga supaya lebih di booster ke depannya. Tata di sini sebagai nilai plusnya dari Miss Hasna adalah bisa bekerja rata-rata kecepatannya baik. Jadi, meskipun tadi mengalami kendala, Tata fast respon, Papa. Respon otaknya langsung ngeh, oke, di sini aku nggak paham, di sini Tata harus tanya, harus konfirmasi ke miss-nya. Tetapi konsentrasinya juga baik. Tetapi di lain sisi, ketika Tata sudah menanyakan, udah mencoba tapi belum bisa, di situ ada momen Tata menyerah. Nah, di sini pentingnya butuh tutor ataupun support system yang mana nanti bisa mengarahkan secara konsep belajarnya yang tepat seperti apa. Kecepatan kerjanya sudah sedang, tapi untuk konsentrasinya sudah bagus ya Tata. Di sini Tata nanti juga bisa melihat, oh Tata udah punya kelebihan nih Pap. Kemampuan mengenali menulis angka sampai 20 seperti apa, konsepnya bilangan ganjil genap, dan cerita sederhana tuh dia udah ngeh, udah nyantol gitu otaknya. Tapi untuk area yang perlu dikembangkan adalah bagaimana dia untuk memahami perhitungan lebih jauh untuk angka 99 sampai 999 dan pembagian dasar itu sendiri. Oke, di sini untuk bisa mengejar gap ataupun ketertinggalan yang Tata alami supaya apa? Supaya bisa meningkatkan nilai di atas rata-rata dan juga bisa menyamakan secara performa sesuai dengan teman-temannya. Tata pengen untuk rankingnya nanti termasuk ranking yang atas. Iya, Kak. Iya, pengen. Pastinya dari Papa juga nanti ready ya untuk full support. Papa juga cocok ya, Pak, dengan tadi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, yang Papa ikut saksikan dari awal sampai akhirnya, Pak. Iya, Kak. Oke, jadi di sini, Pak, kita membutuhkan 57 sesi pembelajaran nih, Pak. Melalui sesi pembelajaran dengan pembagian seperti apa? Seperti ini. Jadi kita harus paham dulu nih kesenjangan dasarnya dia itu apa. Oke, angka 99 sampai 999 itu dia masih belum begitu paham. Tapi kemudian kita akan lanjutkan membangun kekuatan dalam menjumlah dan mengurangkan angka yang lebih tinggi dan penguatan-penguatan yang lain hingga nanti bisa mencapai tujuan pribadinya dia. Seperti itu. Dan harapannya di sini tidak hanya bisa ke matematika ya Pak ya, tapi Tata juga ada potensi untuk ke bagian IT karena dia memang berkembang di bagian IT itu sendiri. Oke nih Pak, di sini kita nanti akan lebih tahu lebih lanjut bagaimana sebenarnya kebutuhan dari Tata. Oke, Miss akan ganti screen-nya. Oke, sudah terlihat di layar ya Pak ya? Sudah, Miss. Oke, oke Papa dan juga Tata. Jadi kita sudah belajar, sudah tahu ada kendala, ada penyakit bahwasanya rasa mudah menyerah yang pertama. Yang kedua, kecepatannya masih tergolong sedang. Sedangkan ketika ingin mengejar ketertinggalan baik secara nilai ataupun raihan prestasi harus lebih kenceng lagi nih larinya, ibaratnya harus lebih giat lagi nih belajarnya.
kayak gitu. Dan perkenalkan Algonova di sini sebagai sekolah internasional, bagaimana yang tadi sudah Kak misalnya saya informasikan di awal ya bahwasanya dari orang tua itu pasti pengen yang terbaik buat anaknya, terutama papa pengen SMP-nya nanti SMP yang berkelas, yang berkualitas, yang mana dia bisa ikut lomba-lomba juga nih, Miss, nasional ataupun internasional sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh Tata. Nah, di sini ada juga testimoni-testimoni dari orang tua yang lain bagaimana mereka cukup puas terhadap performa yang diberikan setelah mengikuti program pembelajaran course di Algonova. Anak tidak hanya bisa eksplorasi dengan pembelajaran yang menyenangkan, tapi mereka bisa praktik. Tadi ya, Tata juga pengen buat games dengan kreativitasnya sendiri, mendapatkan apresiasi juga dari teman-temannya. Dan di sini ada jenjang pendidikannya nih, Pak. Jadi ketika nanti Ananda dia tuh sudah terbangun secara matematikanya di metodologinya, dia juga bisa nih melihat ada 3 fakultas lain, Pak. Jadi kita nggak hanya ada matematika nih, Pak, tapi ada juga coding, ada juga desain. Dan nanti ketika tetap tertariknya di IT, oh dia pengen buat games. Bisa nih nanti dia belajar coding. Atau ketika dia nanti pengen mendesain, dia suka menggambar lagi, nanti misal eksplorasinya lebih lanjut, dia juga bisa desain nih, Pak. Di mana nanti hasil aplikasinya di-upload di Google Play Store. Tata pengen seperti itu, Tata? Iya, Iya, oke. Di sini nanti ada roadmap-nya, Pak. Jadi menyesuaikan kebutuhan dan juga usia dari Ananda itu sendiri. Di sini dari Tata, misalnya usianya dia kan masih 8 tahun. Nanti kita akan belajar terlebih dahulu terkait untuk visual programming-nya dia. Nah, ketika nanti dia seiring berjalannya usia, dia ingin membuat aplikasi, dia bisa bergabung di Python Start. Itu untuk nanti mengasah kemampuan dia lebih lanjut di bagian desain ataupun codingnya nih, Pak. Oke, di sini kita lanjutkan lagi untuk tadi sudah kita bahas kemampuannya. Di sini Kak Asna izin untuk share screen-nya. Share screen di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana kebutuhan matematika yang harus urgent nih, Pak. Kita harus selesaikan segera supaya ketertinggalannya Tata tidak terlalu jauh. Oke. Di sini welcome to Algonova ya Pak ya. Kita sudah tahu kendalanya apa yang bisa kita fokus untuk selesaikan. Dan dari Miss Hasna juga udah ngeh nih. Tadi Tata lebih membutuhkan kelas yang individu. Dan dari Hasna pun merekomendasikan kelas yang individu ataupun yang premium. Kenapa? Kalau misalnya dia pengennya adalah untuk yang matematika itu individu, it's okay. This is the best choice. Karena apa? Karena 101. Jadi nanti Tata selama 1 jam sesi itu nanti dia akan belajar bersama tutor yang sesuai. Tutor itu nanti dia akan fleksibel. Oke, kurikulumnya adalah merdeka. Fokusnya dia untuk peningkatan di bagian penjumlahan, pengurangan udah oke. Berarti yang perlu kita gencarin lagi adalah pembagian dan pengaliannya. Nanti di sini Papa bisa melihat dukungan feedback totalitas dari tutor 1 minggu full dan juga nanti di bagian tengah dan akhir tuh ada tesnya lagi Papa untuk mengecek bagaimana sih progres dari Tata itu sendiri. Dan di sini di kelas individu ini Tata juga bisa punya hadiah atas pencapaian belajarnya dia. Nah, kalau dari Papa sendiri nih, bagaimana nih Pak tanggapannya kalau untuk kelas individu itu sesuai dengan hal yang paling dibutuhkan dari progresnya Tata? iya, sesuai Kak. Kan dia tadi sukanya ini ya, kalau ngerjain sendiri, apa-apa sendiri gitu. Iya, betul. Jadi seperti itu, Pak. Ketika nanti Ananda mengalami kendala, bisa langsung terselesaikan. Karena apa? Karena tutornya udah fokus nih. Cuma Tata nih yang menjadikan fokus utama dia untuk improve berkembang pembelajarannya. Dan Papa juga udah cocok ya, Pak, sama tadi bagaimana penjelasan dari Miss Hasna, dari skema belajarnya. Udah oke ya, Pak ya? Iya, Miss. Oke, jadi sesuai yang tadi juga bahwasanya Algonova ini sudah tersertifikasi internasional, bisa menjadikan dia portofolionya Tata ke depannya ketika dia mendaftar ketika SMP dan juga tutor di sini nanti Papa bisa pilih tutor mana yang paling sesuai. Kita kasih CV-nya ke Papa, Papa bisa pilih mau prefer yang
laki-laki, mau prefer yang perempuan, dengan fokus utamanya seperti apa, nanti menyesuaikan kebutuhan dari Tata. Dan jangan khawatir ya sayang, nanti Tata akan belajar secara interaktif. Jadi nggak ada tuh PR-PR yang menumpuk, teman-teman yang rame, dan juga mengganggu distraksi Tata, karena nanti bener-bener Tata akan one by one kayak gini. Tata dan juga tutornya akan belajar secara seru, tetapi juga bisa menyesuaikan target perkembangan dari Tata itu sendiri. Oke, dari Papa udah cocok ya dengan tadi yang di bagian private-nya, one by one ya Pak ya? Iya, Kak. Ah ya, oke. Ini Papa kalau untuk one by one-nya, oke. Sebentar Pak, ini dia belum. Oke. Paket les individu nih, Pak. Jadi ini merupakan paket favoritnya bagi Ananda Tata. Kenapa? Di sini dari Miss merekomendasikan Papa untuk langsung ambil yang 120 pertemuan. Karena apa? Karena di sini Tata tadi ada 59 pertemuan ya, Pak. 59 pertemuan yang mana nanti dia akan eksplorasi lebih lanjut. Apakah nanti dia mau fokus ke pembagian, pengalian, ataupun aritmatika dan lain-lain, dia akan digencarin lagi pemahamannya. Seperti itu. 120 pertemuan ini berarti kalau dia 40 pertemuan itu berlangsung 5 bulan, 120 ini 1,5 tahun, Pak. Jadi kalau dia kelas 3, nanti 4,5 tahun, dia udah makin paham pemahamannya. Seperti itu nih, Pak. Berapa tahun tadi, Kak, yang 120 itu? Kalau 120 tadi 1,5 tahun, Pak. Jadi kalau 40 pertemuan kan kita 1 minggu 2 kali pertemuan, Pak. Itu nanti jadwalnya fleksibel. Kalau dari Papa sendiri, menghendakinya sama Tata mau setiap hari apa nih untuk pertemuan 1 minggu 2 kali? Kalau itu nanti biar mamanya aja itu, Kak. Oke, kalau dari mamanya sendiri saat ini berada di mana, Pak? Mamanya lagi di ini, tokonya. Oh, lagi di toko. Bisakah memungkinkan kalau bergabungkan Zoom, Pak? Kayaknya enggak deh, Kak. Soalnya lagi crowded juga di tokonya. Oh ya, oke. Tapi kalau dari Papa sendiri nih, uh, pastikan tadi kan sudah mengetahui ya bagaimana perkembangan dari Tata ketika belajar. Dan memang pasti parents dari Mama juga memiliki uh, kesibukannya sendiri. Tapi di lain sisi, sangat dapat dipahami bahwasanya mempercayakan keputusan ini ke Papa. Betul ya, Pak? Iya, benar. Iya, oke. Kalau dari Papa sendiri, sudah cocok ya Pak tadi dengan pembelajaran yang kita sudah alami, sudah kita terapkan dari awal tadi ya Pak? Itu nggak bisa kurang, Kak. Oh iya, oke. Jadi gini Pak, tepat banget. Ini adalah momennya momen hari Sabtu. Sabtu di sini adalah momen yang spesial karena kita ada beasiswa. Jadi beasiswanya Papa di sini, kita kan sudah ada beberapa keunggulan ya untuk program-programnya, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Dan apresiasi juga untuk Papa karena Papa sudah memiliki komitmen dari awal sampai akhir Papa bisa menemani, Papa juga bisa memberikan dukungan berupa pilihan kelas yang tepat, yakni matematika, dan harapannya bisa eksplor ke kelas bakat. Nah, di sini Papa, untuk kelasnya sendiri dari misalnya merekomendasikan 120 pertemuan supaya apa? Tadi kan kita ada gap berapa Papa? 57 pertemuan ya Pak ya, betul ya Pak ya? 57 pertemuan ini kalau misalnya nanti akan berlanjut, kita masih punya 120 pertemuan, kita kurangkan 57. Oke, coba Miss Hasna hitung terlebih dahulu. 120 pertemuan itu kan berlangsung 1,5 tahun, Papa. 57, berarti kita masih punya sisa 63 pertemuan. 120, kita kurang 57, 63 pertemuan ini nanti Papa bebas mau eksplor apakah Tata nanti mau difokuskan. Misalnya, ke aritmatikanya dia, ataupun memang ke konsep keberlanjutan matematika ke depannya. Misalkan mau ikut lomba-lomba di sekolah dasarnya yang menunjang portofolio dia ketika sekolah. Dan di sini Papa juga mendapatkan harga beasiswa, yakni potongan dari yang semula 52 juta, Papa bisa mendapatkan 39 juta untuk 120 pertemuan
ini, Pak. Seperti itu. Gimana nih, Papa? Iya, itu nggak bisa kurang lagi ya Kak ya 39. Oke, baik. Kalau dari Papa sendiri yang menjadikan concernnya apa nih, Pak? Kira-kira kalau dari program pembelajarannya kan memang sudah cocok ya, Pak? Hmm. Iya, cuma gimana ya Kak ya? Untuk kalau 40 pertemuan itu tadi dia udah bisa dapat ini belum Kak? Yang sesuai harapan gitu. Oh ya, oke. Menarik banget sih, Pak. Dapat dipahami juga karena mungkin dari Papa ataupun parents lain memang uh, menganggap ini harga yang tinggi karena untuk totalnya mungkin menurut Papa masih uh, belum sesuai ya Papa dengan harapan yang Papa miliki. Kalau Kak Asa boleh tahu nih harapan pembayaran seperti apa nih yang Papa miliki nih. Tapi dari Hasna merekomendasikannya tetap yang ini ya Pak. Kalau kami ada bestsellernya itu 80 pertemuan. Jadi nanti misalnya dari Papa kan 57 ya Pak. Masih ada berapa nih? Masih ada kalau untuk 57, 23 pertemuan ini Papa bisa maksimalkan untuk apa? Untuk pembelajaran lebih lanjut. Pun kalau misalnya tadi Ananda Tata mau lanjut ke bagian coding, ini nanti di kelas keduanya dia akan mendapatkan diskon 10% seperti itu, Pak. Hmm. Oke, oke. Oke, kalau dari Tata sama Papa sendiri lebih berminatnya di berapa pertemuan? Yang 80 atau yang 120? Kalau saya sendiri sih mau coba anaknya yang 40 dulu aja sih, Misi ya. Soalnya kan memang kalau saya lihat kan ini ya, dianya suka boring, capek gitu loh. Kalau Oke, oke, jadi mau Papa. dicoba dulu gitu loh. Kan soalnya kan juga kakaknya ini kan eh, banyak course juga gitu loh. Makanya saya coba, oh kemarin tuh ngelihat iklan di IG gitu, makanya mau coba yang algo ini gitu. Oke, baik, Papa. Jadi di sini, congrats sekali lagi karena Tata sudah mendapatkan beasiswa ya, Papa ya. Hasna boleh bantu support Papa untuk realisasi beasiswanya bagi Tata? Ya. Oke, Papa tadi kalau untuk 40 pertemuan berarti udah cocok ya, Pak ya? Secara programnya maupun secara harganya. Itu nggak bisa kurang lagi ya, Kak. Oke, Papa. Nah, sebenarnya kalau untuk program beasiswa kita sendiri ini ada khusus banget hari ini limited. Coba saya konfirmasi ke bagian admin tadi infonya ada satu kuota tersisa yang mana ini juga diperebutkan dengan parents yang lain. Coba Hasna cek dulu ya Pak untuk berapa range harganya. Oh iya, Iya. kalau boleh tahu dari Papa sendiri ada skema pembayaran yang diharapkan kah untuk berapa nilainya yang diharapkan dari Papa Mm-mm. sendiri? Kalau saya sih pengennya ya sekitaran coba di 5 jutaan gitu sih, Kak. 5-6 juta. Oke. 5 juta. Coba ya, ini misalnya saya konfirmasi dulu ke bagian admin. Oke, di sini, wah, oke, kebetulan banget sisa satu ini ada bisa saya dapetin buat tutoring yang kelas individu ya, khususnya untuk 101. Ini di angka 6.760.000 nih Pak. Di atasnya sedikit, tapi nih Pak sebagai informasi bahwa parents lain memang wajar ya Pak punya kekhawatiran nanti cocok nggak ya Ananda seiring berjalannya kelas. Terus kemudian apakah nanti ada progres. Khawatirnya Papa sudah berinvestasi tapi ternyata kurang klop di anaknya. Itu wajar Pak, karena pasti gimana pun orang tua ingin hasil yang terbaik bagi anaknya. Tapi di sini Pak, dari parents yang lain sesuai dengan yang sudah bersama Gonova sejauh ini, parents memang di awal merasa oh harganya menarik ya, cukup tinggi ya. Tetapi ketika mereka mulai menjalani programnya, ketika memang sudah
terlihat outputnya, mereka merasa bahwa itu sepadan dengan harganya dari portofolio anaknya, dari kemampuan analoginya, kemampuan pemahaman konsepnya yang terbentuk itu merupakan hal yang sepadan. Dan di sini kalau untuk 40 pertemuan ada beasiswa sisa satu Pak, ini dikonfirmasi sama bagian CS-nya untuk 40 lesson, untuk 40 pertemuan nih Pak. Only Hmm. ketika ini berlangsung atau ketika nanti misalnya Papa sudah clear, sudah deal, ini nanti bisa Hasna booking ya Pak, Hasna bantu pendaftarannya untuk kelas yang 40 lesson ini Pak. Gimana nih Pak? Lumayan cukup ini ya, kayak 50% ya, hampiran ya. Iya, betul banget Pak. Lumayan 50%, tapi dengan catatan ini cepat-cepatan Pak, karena ini infonya dari CS juga dua parents lain masih mendiskusikan ya harapannya ini menjadi pilihan untuk Tata supaya bisa sesuai untuk agensi tadi yang Papa miliki. Kak, Gimana kalau nih Kak? semisalnya nanti ya, karena ini anaknya kan boringan ya. Kalau di tengah perjalanan coba 1 2 hari gitu dia nggak cocok gitu, nanti gimana Kak? Ada dendanya kita atau gimana ini? Atau mungkin gimana Oke, Kak? oke, Papa. Yang pasti jangan khawatir, kita tidak ada sistem denda karena kembali lagi ini merupakan investasi ya, Pak, untuk anak. Pasti Papa juga memahami bahwa pendidikan anak sangat krusial dan alokasi-alokasi budget itu menjadi hal yang sangat perlu dipertimbangkan dengan baik ya, Pak ya. Dan kalau untuk misalnya ada kemungkinan nanti tata kurang sesuai, entah dari modulnya, entah dari pembelajarannya seperti apa, kita itu berlangsung selama uh, 10 lesson ya Papa ya. Jadi setiap 10 lesson nanti Papa bisa menilai bagaimana modulnya. Nanti dari modulnya itu Papa bisa menilai nih, oh oke, setelah 10 pertemuan yang penting Ananda Tata tuh bisa jalan dulu. Oke, ketika misalnya cocok bisa dilanjut, pun ketika nanti nggak cocok, Papa bisa ada jaminan dari kami, garansi, yakni refund Papa. Seperti itu. Itu dikembalikan gitu ya dananya ya? Iya, betul. Dikembalikan nanti dananya ke Papa. Tapi untuk detailnya nanti yang menjelaskan dari bagian salah sama CS ya, Pak. Dari Miss Hasan nanti menjelaskan terkait untuk paket-paketnya ini yang berupa beasiswa khusus untuk Papa di meeting CM ini. Oke, Gimana nih, Pak? oke. Bisa ya Hasna bantu pendaftarannya, Pak, untuk klaim beasiswa khusus untuk investasi Tata nih, Pak. Terus ini ya Kak ya, sekarang juga ini ya pembayarannya ya. Iya, Papa, kembali lagi. Pasti ada khawatiran dari Papa, tapi ketika kita sudah melihat bagaimana komitmen tadi dari Tata selama pembelajaran, dari Papa pun juga pengen hasilnya maksimal, dan pasti dari Papa nggak pengen dong ketertinggalan Tata semakin jauh secara nilai ataupun performa. Jadi dari Miss Hasna nih, merekomendasikan untuk kita kali ini booking dulu, kita DP dulu, kita klaim dulu ini supaya apa? Mengamankan nanti kedepannya Tata akan bagaimana proses perkembangannya berlangsung seperti itu, Pak. Oke, oke Kak. Oke, berarti dari Papa sudah clear ya untuk pendaftarannya dari paket yang 40 ini. Iya, Oke. Oh iya, Pak. Sebagai informasi tadi eh, Tata punya kakak ya? Papa sempat mention kalau Tata punya kakak. iya. Oke. Nah, sebenarnya bisa juga nih, Pak, kalau nanti kakaknya diikutkan untuk program yang referral ini. Jadi nanti ketika misalnya kakaknya join, nanti juga akan dapat, Kakaknya ini Kak, udah kuliah. oh udah kuliah. Oh Iya, ya, oke. Tapi sebenarnya kalau untuk kuliah sendiri kita tidak membatasi ya Pak ya. Misalnya dia mau belajar coding dan yang lainnya, tapi nanti akan menjadi benefit juga bagaimana concern dari Tata ataupun dari kakaknya ke depannya. Dan dari Papa, apakah berminat kalau ini kelasnya 40 pertemuan, nanti kita lanjut juga untuk kelas yang coding. Jadi supaya nanti 1 minggu 3 kali pertemuan Tata bisa belajar matematika tapi juga mengembangkan potensinya di bidang IT nih, Pak. nggak usah dulu deh Kak. Soalnya biar dia fokus satu-satu. Kasihan nanti kalau capek. Ini kan les-les terus biar ada senggang waktu refresh juga. Ah ya, oke. Sebenarnya dipahami juga sih, Pak, karena Tata setiap hari udah berangkat ke sekolah, Sekolah ya. pulang. Ya, pulang moodnya bisa jadi udah capek ya, Pak, udah drain juga.
dengan lingkungan yang tidak kondusif, tapi nanti Papa juga bisa sembari eksplorasi ya Pak ya, ketika nanti Tata sudah berkembangannya baik, juga bisa Miss Hasan rekomendasikan untuk sekalian ambil yang codingnya nanti. Nanti dia juga akan dapat harga yang khusus ini untuk mulai 40 lessonnya, seperti itu sih Pak. Oke, kalau dari Papa sendiri gimana? Sudah clear ya Pak Hasna bantu pendaftarannya? Jadinya untuk paket yang Ya, apa Pak? Sama coding? enggak, yang itu aja dulu, matematika. Matematika. Oh ya, oke, baik, Papa. Ini berarti tidak diambil ya untuk diskon yang 10%-nya ini ya. Papa Ya, ambil yang untuk beasiswa untuk pakai kelas individu untuk matematika. Oke. Untuk paymentnya bisa saya bantu pendaftaran lewat apa nih, Pak? Banknya, Pak? bisa. BCA. Oke, baik. Informasinya sudah Hasna kirimkan lewat pesan ke Papa. Bisa Papa cek terlebih dahulu dan konfirmasi ke Hasna apabila sudah berhasil untuk transaksinya ya, Pak. Oke, 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 sudah Kak. oke, baik. Sudah berhasil, iya, sudah masuk juga ke saya, Papa. Oke, terima kasih, Papa sudah berhasil masuk dan dari Papa ataupun Tata sudah join dari awal. Apresiasi sebesar-besarnya karena Papa dari awal komitmen penuh hadir on cam. Tata juga congrats sayang tadi tesnya udah berjalan baik, masih perlu diimprove lagi kemampuan fokusnya, kecepatan pengerjaan dan sikap nggak menyerahnya. Dari misalnya saya yakin ketika nanti Tata sudah ketemu tutor yang tepat, interaksinya udah mulai enjoy, konsepnya belajar udah paham, Tata bisa improve baik dari perkaliannya, pembagiannya, ataupun nanti sesuai goals Papa nih ke sekolah favorit. Tata gimana? Udah siap? Nanti kita mulai belajar lebih excited lagi, lebih explore lagi Tata? Iya Kak. Oke, thank you Papa, thank you Tata. Good evening, selamat istirahat. Nanti akan bisa informasikan lagi untuk lebih lanjutnya. Oke, terima kasih Oke, Papa. Terima kasih Tata.